Juventus sibuk nih jelang musim baru. Ada WH yang hengkang, training camp di Jerman, dan juga Milan nih yang kabarnya mengincar Vlahovic. Makanya tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip karena Trias di sini udah bersama dua narasumber kita, ada Mas Ali dan juga Mas Wandi. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu Juventini-nya? Halo, selamat malam Halo. semua. Malam ya ini kita tag-nya. Iya, halo semua. Oke, terima kasih banyak Mas Wandi dan juga Mas Ali sudah menyempatkan bergabung sama Trias di sini ya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut nih, Trias mau ngingetin lagi buat para Juventini yang mungkin pengen jadi narasumber juga, bisa langsung aja gabung di membership kita. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Guys, di tengah kesibukan Juventus mempersiapkan musim baru nih, beberapa kabar penting muncul hampir bersamaan dari perpisahan resmi dari Timothy Weah yang akhirnya cabut dan juga sampai agenda pemusatan latihan pramusim di markas Adidas di Jerman yang sudah mulai disusun detailnya nih. Dan yang tidak kalah menarik ada Milan yang katanya ini mencoba manuver barter dengan menawarkan beberapa nama untuk ditukar dengan Dusan Vlahovic. Nah, kita akan bahas satu persatu kabar ini secara lengkap. Yang pertama ini kita bakalan ngomongin tentang Weah ya. Breaking news dari Fabrizio Romano, Timothy Weah akhirnya resmi cabut nih dari Juventus menuju Marsi dan kesepakatan sudah tercapai ya secara verbal, formatnya pinjaman 1 juta euro dengan kewajiban beli 14 juta euro plus 3 juta euro add-on. Weah memang hanya ingin pindah ke Marsi ini. Dan sekarang Juventus tinggal menunggu lampu hijau aja agar prosesnya cepat selesai. Dan yang menarik ini, gue hengkang ketika opsi di sayap kanan Juventus praktis cuma ada Mario. Dan sementara daftar kandidat pengganti dihuni nama-nama dengan bandrol yang mahal. Nah, jika WH pergi dengan paket total sekitar 18 juta euro all in, siapa penggantinya nanti? Nah, menurut Mas Ali dan juga Mas Wandi, seberapa penting nih, seberapa genting maksudnya, situasi sektor kanan Juve jika saat ini praktis hanya Mario yang tersisa. Silakan Mas Ali. Iya, kalau apa em, sektor kanan Juve sendiri sekarang apa ya? Sebenarnya tuh pemain yang murninya itu kan emang cuman sisa Joao Mario kan. Dulu kita akhir musim lalu sempat ada Alberto Costa, tapi ya demi melicinkan transfernya Chico dia jadi jadi dijual ke Porto kan. Sekarang practically back kanan murninya adalah tinggal Joao Mario. Sementara dengan hengangnya Waya, apa ya? Sebenarnya Juve tuh memang masih ngincar satu back kanan lagi, tapi kondisinya tuh kayak niat-niat nggak niat gitu loh. Kayak karena memang apa ya terkendala juga dengan ketersediaan dana yang sekarang mungkin sudah lebih lebih ada banyak opsi gitu ya. Terus sebenarnya kalaupun kalaupun mau dipaksa kan eh, kita masih ada Kalulu sebenarnya. Kalulu yang memang memang bisa didorong sedikit ke depan meskipun tidak terlalu agresif dan punya attacking skill yang mumpuni ya. Kalaupun memang mau main dengan wingback kanan yang benar-benar attacking, Juve sebenarnya masih ada Nico Gonzalez. Tapi kan Nico Gonzalez kita sama-sama tahu basicnya memang bukan pemain bertahan kan. Jadi ya memang mau nggak mau eh, pencarian pemain di sektor kanan ini memang masih berjalan sih. Kita lihat aja nanti ke depannya kira-kira siapa yang akan diincar atau terrealisasi buat dibeli Juve. Oke, masih terus berjalan ya pencarian untuk sektor kanan. Iya, Kalau untuk nama yang paling realistis nih Mas, yang menggantikan WA di posisi sayap kanan kira-kira siapa nih? Mengingat kan kan yang kemarin sempat uh, oh rata-rata ya, di harga eh, juta euro ya. iya ya betul betul. Kemarin itu yang sempat berapa kali kedengeran kan memang dodonya Fiorentina tuh. Nah, tapi ya kita lihat lagi aja nih ke depannya apakah memang se apa ya, sekencang apa sih dodo ini ditahan sama Fiorentina karena itu dia market value dia yang nggak nyampe 20 tapi klubnya mau ngelepas kan dekat-dekat harga 30. Kita lihat aja sih deal-dealannya gimana nanti. Oke, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih Mas? Seberapa genting situasi sektor kanan Juve? Oke, pertama ya Grazie Timothy Weah akhirnya dramanya selesai juga ya. Berlarut-larut nih dramanya Timothy Weah akhirnya selesai juga dan ini satu patut ya kalau dibilang genting sih sebenarnya ya tidak menjadi pos yang urgent sih menurutku ya karena di Juve sendiri masih ada beberapa pemain yang memang seperti kata Mas Ali tadi bisa didorong sebagai alternatif untuk bisa menjadi fullback kanan atau wingback kanan gitu. Kalau tergantung formasi apa yang kita
akan digunakan. Kalau ingin lebih progresif ke depan ya bisa menggunakan Nico Gonzalez. Kalau misalnya ingin bertahan masih bisa menggunakan Kalulu. Jangan lupa Savona juga pernah dimainkan oleh Hmm. Mota di musim lalu sebagai bek kanan, juga bisa maju dan mundur ke depan. Nah, ya memang praktis hanya saat ini Joao Mario, tapi itu tadi belum menjadi prioritas yang urgent. Dan kalau memang ada jalannya untuk mendapatkan seorang fullback kanan atau wingback kanan yang mumpuni, ya pasti Juve akan mencari jalan tersebut. Tapi mudah-mudahan ya, kita kan belum dapat resminya nih, kira-kira Timothy Weah Hmm. apakah opsinya, seperti kata tadi, opsi pinjam satu musim, pinjam 1 juta dan opsi kewajiban membeli musim depan 14 juta. Tapi kalau misalnya ternyata beritanya adalah langsung cash 13 sampai 15 juta, itu sebuah deal yang baik. Artinya dana tersebut digunakan untuk membeli atau menjadi dana untuk untuk pemain bek kanan atau bek lain. Kalau emang langsung diganti apple to apple dengan bek kanan, ya itu oke-oke aja, asal sesuai gitu. Nah, kalau untuk alternatif pemain sih, ya harapannya sih Dodo ya, Dodo karena memang dia sudah secara lingkungan udah kenal Serie A, tapi kalau nama-nama yang lain tuh masih banyak beredar seperti kayak kemarin Molina dari Atletico Madrid gitu. Terus ada Miguel Gutierrez dari Girona, tapi ternyata Gutierrez pun juga memiliki harga yang tinggi dan ternyata dia udah hampir pasti ke Napoli. Jadi ya untuk saat ini memang belum ada transfer yang signifikan di bek kanan. Ya, tapi mudah-mudahan tetap ada karena bagaimanapun kita butuh backup untuk to backup untuk di posisi bek kanan yang memang benar-benar posisinya di bek kanan, jangan bukan alternatif yang Iya. dipaksakan main gitu. Nanti kalau misalnya Savona cedera, kalau lu cedera tiba-tiba nanti Mekani lagi tuh yang masuk ke di bek kanan. Gitu. Mereka nih Palu Gada. Daripada gak ada betul. Gitu sih. Oke. Nah, kalau keputusan ini menurut Mas Wandi sendiri, apakah sudah tepat secara teknis dan finansial menjual WEH seharga relatif murah ya dibandingkan potensi harga pengganti? Hmm. Oke sih, karena sebenarnya WH pun di Juve tidak memberikan peran yang signifikan ya. Jadi dia kadang memberikan peran yang baik, kadang memberikan peran yang tidak memiliki peran apa-apa gitu. Jadi emang tidak memberikan potensi yang maksimal juga di Juve. Jadi kalau bisa diuangkan, kalau misalnya WH dijual dan dapat diuangkan untuk membeli pemain yang lebih baik ya, why not gitu. Jadi ini menurutku, menurut pribadi itu sebuah deal yang bagus gitu. Apalagi emang kalau intinya sih WA harus pindah, jangan hanya dipinjam dan kemudian kembali ke Juve, enggak. Jadi emang ketika dealnya adalah harga yang cocok dan emang dijual permanen, itu sebuah deal yang bagus bagi Juve. Oke, kalau harganya cocok dan permanen, kenapa tidak ya? Kalau Mas Ali sendiri gimana nih Mas? Apakah melihat keputusan ini tepat secara teknis dan finansial? Kalau teknis sih sebenarnya ya oke lah gitu, balik lagi tadi dia memang so-so selama ini di Juve kan, karena nggak bisa apa ya, nggak bisa menghasilkan output yang diharapkan secara konstan. Kalau dari segi finansial sebenarnya kan kalau nggak salah kemarin itu kan Marseille Juve minta 20, terus Juve tiba-tiba naikin jadi 20 dari 15, sorry. Terus Marseille kenapa naik gitu kan? Sementara 15 itu harga yang udah katanya udah disepakati bersama. Tapi kan ini ujung-ujungnya kan totalnya tadi kan loan fee-nya 1, obligation to buy 13 sama apa tuh Apa? sama performance-nya gitu kan add-on-nya 3 tuh. Tapi selama kan Juve itu kalau nggak salah bakal dapat juga persentase dari kalau ya ini nanti dari Marseille dijual kembali itu kalau nggak salah 10 sampai 15%. Jadi memang ujung-ujungnya sih 20 juta juga, bahkan bisa bisa plus-plus gitu loh kalau kalau misalnya nanti WD dijual dengan harga yang lumayan. Sebenarnya kalau dari segi ekonomis ini oke-oke aja nih, dan ini kayak menunjukkan kalau sinyal kalau si Komol ini orangnya lumayan kenceng juga, karena dia bisa apa ya, em, memegang kata-kata dia gitu loh. Gue mau 20, pada akhirnya kan secara matematis dapatnya juga akan kira kurang lebih, bahkan bisa lebih dari 20 gitu. Oke, jadi oke-oke aja ya secara teknis dan juga Mm-mm. secara finansial. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua ini tentang pemusatan latihan di Jerman. Juventus resmi melanjutkan agenda pramusim keduanya dengan pemusatan latihan di markas Adidas Jerman. Dan skuad lengkap sudah diumumkan. Nama-nama yang dibawa juga mencakup pemain inti, rekrutan anyar, hingga beberapa pemain yang kabarnya masuk daftar jual nih. Nah, latihan ini akan menjadi penghubung pastinya menuju ujian yang lebih serius melawan Borussia Dortmund sebelum tim kembali ke Italia. Yang menarik dibanding musim lalu, kali ini pemain-pemain yang masa depannya belum pasti atau dikabarkan akan dilepas tetap diboyong juga ya ke Jerman, dan
ini merupakan perbedaan pendekatan Tudor dibandingkan rezim sebelumnya, di mana pemain yang tidak masuk rencana langsung dicoret nih dari daftar tur pramusim. Selain itu, publik juga menanti apakah rangkaian latihan ini pastinya akan fokus pada eksperimen formasi lanjutan seperti yang terlihat saat laga uji coba melawan Reggiana ya, atau sudah mulai diarahkan nih untuk pendekatan lebih kompetitif untuk mengukur kesiapan tim menghadapi musim baru. Nah, pertanyaannya untuk Mas Ali dan juga Mas Wandi, ini apakah daftar pemain yang dibawa pemusatan latihan ini menjadi indikasi Juventus akan terus menggeber intensitas latihan fisik atau mulai serius mematangkan formasi inti melawan Dortmund? Silakan Mas Ali. Kalau tentang intensitas latihan fisik, kayaknya kalau dari sekarang tuh fase-fasenya memang masih fase-fase naikin kondisi fisik ya. Biasanya eh, fisik pemain itu diharapkan sudah siap untuk kompetisi itu rata-rata 2 minggu sebelum musim dimulai lah. Jadi kita bisa harapkan ketika selama di Jerman ini, oh sorry, ketika kita bisa harapkan preseason untuk kita ngelihat Juve itu akan kayak apa musim depan itu ketika lawan Atalanta. Kan kita kan nanti kan akan lawan Dortmund dulu, terus lawan next gen, baru lawan terakhir lawan Atalanta. Nah diharapkan itu memang kondisi fisik akan terus ditingkatkan sehingga ketika lawan Atalanta preseason terakhir udah siap gitu. Oke, pastinya untuk meningkatkan latihan fisik ya sebelum kita Iya. ke pertandingan yang selanjutnya. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih Mas? Oke, jadi selama latihan di Jerman sih sama ya. Kalau menurut pribadi sih emang kalau patokannya hasil dari hasil ketika pertandingan lawan Dortmund, kalau menurut pribadi sih memang ini preseason waktunya untuk satu mengembangkan match fitness, yang kedua adalah bagaimana membangun chemistry sesama pemain. Karena ini ini benar-benar pertama kali mereka tidak di training camp yang pulang ke rumah, mereka benar-benar di pemusatan latihan. Tentu komunikasi lebih intens sama pemain, sama pelatih, dan juga bagaimana membangun selain fisik juga bagaimana mencoba Hmm. untuk formasi. Tentu satu formasi yang pakem tuh harus lebih dimatapkan kembali. Yang kedua mencoba formasi yang baru. Nah kalau menurut hasil, kalau menurut pribadi sih kalau ketika melawan Dortmund tentu ya kita nggak bisa berharap terlalu banyak juga gitu karena namanya masih pramusim dan juga biasanya memang Juve selama pramusim juga memiliki hasil-hasil pramusim kurang baik gitu. Dan juga secara pribadi saya kalau hasil pramusim kurang baik apa apa yang penting satu selama pramusim tidak ada cedera. Yang kedua Nah, iya ada betul. progres ya ada progres untuk fisik pemain terutama. Ya seperti kata Mas Ali tadi, bagaimana satu musim ke depan Juve tentu akan dilihat ketika pertandingan terakhir lawan Atalanta gitu. Karena ya istilahnya di lawan Dortmund ini Juve hanya mencoba untuk bagaimana menerapkan permainan formasi inti, kemudian bagaimana mereka di babak kedua mencoba untuk mengubah formasi bagaimana untuk ya sebagai eksperimen lah. Kemudian ketika lawan ya kalau lawan next game ya nggak mungkin lah itu hanya sebagai pertandingan persahabatan aja. Jadi tidak tidak bisa dinilai secara taktis seperti gimana gitu. Oh, dan juga pertanyaan kedua bagaimana misalnya tentang etika beda dengan musim lalu ya. Ada beberapa pemain yang tidak dibawa, yang akan dijual masih akan dibawa. Menurutku sih tidak apa-apa karena memang seperti sesi pertama ya ini masih diharapkan untuk dijual kembali. Jadi ya tidak masalah kalau misalnya di selama preseason bagus, fisik masih bagus, tentu masih bisa dijual kembali gitu. Jadi tidak apa-apa. Itu bukan hal yang substansial dan juga pemain-pemain yang bakalan dijual juga bukan menjadi pemain yang inti gitu. Jadi secara secara keseimbangan tim nggak bakalan terganggu gitu. Jadi Iya, ya betul. oke-oke aja. Kecuali kalau misalnya isunya kayak musim lalu Chiesa itu kan pemain inti di Juve gitu. Kalau dibawa tiba-tiba dijual itu kan mengganggu keseimbangan tim kan. Memang sengaja dipinggirin tuh musim lalu. Kalau sekarang kan yang isu yang dijual kan kayak Miretti, Rugani, Kostic, Jalo itu ya istilahnya tim backup gitu. Jadi kalau mereka kejual ya oke nggak apa-apa. Karena pemain intinya nggak ada yang kejual gitu. Mm. Oke, yang penting tidak ada yang cedera dalam pramusim ini. Nah, kalau menurut Mas Ali sendiri gimana nih Mas terkait perbedaan kebijakan Tudor? Oh iya, ya balik lagi kan memang pemain ini meskipun sudah masuk daftar jual tapi kan memang belum ada peminat klubnya gitu kan. Jadi memang kondisi fisik mereka sendiri harus tetap dijaga kan. Jadi pasti pasti akan diikutkan ke preseason sorry pemusatan latihan di Jerman ini gitu kan. Jangan sampai nanti ketika mereka misalnya pada akhirnya ada klub yang berminat terus
match check gagal kan malah jadi nggak kejual gitu. Jadi memang sebagai pemain profesional kondisi fisik mereka pasti harus selalu dijaga dan ditingkatkan berdasarkan apa ya fase-fase kompetisinya. Kayak sekarang kan fase kompetisinya sedang preseason yang memang sedang dalam masa pembangunan kondisi fisik buat jadi match fit gitu. Jadi pasti diikutkan. Oke, berarti nggak ada masalah juga ya terkait Iya. eh, dari kebijakan Tudor ya. Oke, Hmm. kita lanjut ke materi yang ketiga, ini tentang Vlahovic nih. Di tengah rumor Mercato yang semakin liar, AC Milan kini dikabarkan serius nih, ingin memboyong Dusan Vlahovic dari Juventus. Di Tuttosport menyebut bahwa Rossoneri mencoba segala cara untuk menekan harga Vlahovic yang memang sudah bukan bagian dari rencana utama Juventus musim depan. Dan Milan tidak hanya mengandalkan negosiasi uang tunai, mereka juga menawarkan opsi penukaran pemain. Nama-namanya ada Chukwueze, terus juga ada Malik Thiaw, Yunus Musa, dan hingga Carlo Bondo ya, yang semua masuk ke dalam skenario potensi sweep deal. Nah, di sisi lain ini Juventus juga menegaskan bahwa mereka hanya akan melepas Vlahovic jika valuasinya menyentuh minimal 20 juta euro di luar komponen barter pemain. Nah, situasi ini pastinya menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah barter pemain plus dana segar bisa menjadi solusi kompromi atau malah membuat negosiasi semakin rumit nih? Menurut Mas Ali dan juga Mas Wandi, apakah Milan benar-benar serius mempertaruhkan pemain-pemain kunci seperti Thiaw dan juga Musa demi mendapatkan Vlahovic? Silakan Mas Ali. Kalau dari Milannya sendiri sih ya ya mungkin ke ada perbedaan di kebutuhan tim mereka kali ya. Jadi mereka merasa fine-fine aja kalau memang Vlahovic demi mendapatkan Vlahovic mereka harus melepas pemain yang memang musim lalu lumayan main reguler gitu kan. Kita tahu Thiaw sama Musa. Eh ya mungkin kondisi di Milan sendiri mereka lebih butuh pemain bertipe nomor 9 mungkin kan. Karena musim lalu tuh kalau nggak salah Milan pemain nomor 9-nya siapa sih? Si Jimenez kan ya? Kalau nggak salah ya. Nah, mungkin butuh 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 pesaingnya Jimenez atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi ya eh, sebenarnya oke juga buat Juve kalau memang ada pemain-pemain yang ditawarkan dari Milan. Tapi kita lihat juga berdasarkan kebutuhan tim Juve sendiri. Dari nama kalau memang sorry kalau memang Juve pengen ngejual Vlahovic dengan pemain yang nilainya misalnya mendekati 20 juta jadi pakai plus duit gitu kan. Tadi tuh gue cek Chukwueze itu kalau nggak salah market value-nya 12, Tiaw 19, Musa 25 sama Bondo tuh 12. Jadi ya memang masih apa ya? eh Juve mungkin bisa berharap pemain plus uang gitu loh demi Vlahovic. Nah, kalau dari empat pemain yang ditawarin tadi kayaknya yang cocok buat Juve sih sebenarnya gue lebih ke arah Chukwueze ya karena kan posisi dia kan sebenarnya kan sayap kanan tuh. Sementara kita tahu sendiri kalau Juve sendiri sekarang memang PR utamanya adalah memperbaiki lini penyerangan. Sementara kalau Thiaw Musa Bondo kan memang pemain-pemain bertahan atau pemain tengah kan. Jadi ya ide bagus kalau memang ada swap deal, bisa swap deal ini demi kita mengoffload Vlahovic yang memang dari awal sudah bukan masuk rencana tim, tapi juga harus disesuaikan juga memang dengan kebutuhan Juve-nya. Opsi yang bagus ya, tapi tergantung Iya. kebutuhan tim balik lagi. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana Mas? Ya, Vlahovic cepat-cepat lah, cepat-cepat lah. Jadi ya kalau dari empat pemain Milan, ya kalau menurut saya pribadi emang Allegri itu emang mencari pelapis dari striker nomor 9 di Milan saat ini ya. Dan juga ya wajar lah Allegri mengincar Vlahovic karena kan sudah beberapa musim bekerja sama dan sepanjang Allegri melatih, Vlahovic cukup lumayan perform di zaman Allegri untuk melatih juga. Jadi wajar-wajar saja Milan serius mendekati Vlahovic. Namun ketika menggunakan mekanisme swap dari salah satu empat nama tersebut, ya sebenarnya sih jujur menurut saya pribadi nggak ada yang terlalu menarik ya karena satu Tiao memang center back tapi seperti dikatakan tadi kita masih memiliki stok center back yang cukup banyak. Musa atau Bondo ya rata-rata profesi lagi. Posisi sebagai central midfielder atau defensive midfielder tapi kita masih punya Locatelli, masih punya Thuram, masih punya Miretti kalaupun nggak dijual kan. Jadi pribadi sih belum cocok juga untuk dua nama tersebut. Kalau Chukwueze ya, ini opsi yang paling memungkinkan dan juga dari segi market value mungkin masih oke dengan pasti dengan tambahan uang. Tapi perlu diingat mungkin Chukwueze
tipenya mirip sama Nico, sama Chico sih. Dia murni Hmm. sayap murni di depan, memang tidak memiliki atribut untuk defensif ya. Tapi kalau misalnya eh, mekanismenya ditukar dengan Chukwueze masih oke. Tapi kita ingat kita masih punya Nico Gonzalez juga di posisi yang sama gitu. Jadi kecuali kalau Nico Gonzalez dijual masuk Chukwueze swap dengan Vlahovic masih oke gitu. Tapi kalau masih ada Nico Gonzalez swap Vlahovic menurut pribadi sih mending Vlahovic diuangkan saja daripada swap di antara empat pemain tersebut gitu. Ya uang itu saya gunakan Juve untuk ya untuk hal yang lain gitu. Tapi kalau emang ya mentok-mentoknya swap ya sebenarnya sih nggak ada ya, tapi ya oke lah. Masih bisa lah Chikwueze di Oke, ini sama ya. prefer umum. Oke, dari 4 nama itu berarti prefer Chukwueze ya Mas ya, kalau misalnya emang harus memilih dari 4 nama itu seperti yang tadi Mas Ali pilih juga ya. Sependapat ya Mas. Pendapat. Oke, terima kasih Mas Wandi dan juga Mas Ali udah nemenin Trias ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih juga buat para Juventini yang sudah menonton ya. Jangan lupa terus saksikan Suara Juventini. Akhir kata aku Trias, Mas Ali dan juga Mas Wandi pamit. Fino alla fine. Forza. Forza Juve. Terima kasih Mas. Iyo.